Langsung saja kali ya. Cerita dimulai dengan seorang hacker bernama Benjamin yang terlihat sangat panik karena ia tengah diburu oleh Intel. Saat memasuki sebuah hotel, ia dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Ia melihat ketiga temannya telah tergeletak tak bernyawa. Ich bin Benjamin. Und das ist meine Geschichte. Benjamin akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi. Di sana, ia hanya bersedia diinterogasi oleh seorang agen bernama Hani. Benjamin mengaku memiliki informasi penting terkait kejahatan dunia maya. Sebelum mulai bercerita, ia memperagakan sebuah trik sulap, lalu berkata bahwa meretas sebenarnya tak jauh berbeda dengan sulap. Benjamin mulai bercerita bahwa sejak kecil ia bercita-cita menjadi seorang superhero. Namun, ia selalu diabaikan dan dikucilkan oleh teman-temannya. Benjamin dibesarkan oleh seorang nenek karena sang ayah pergi meninggalkannya saat ia masih dalam kandungan, serta ibunya bunuh diri ketika ia masih kecil. Benjamin juga menyebutkan bahwa neneknya seringkali merindukan ayahnya, yang merupakan kakek buyut Benjamin yang telah gugur dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan hingga kini, sang nenek masih menyimpan 3 butir peluru peninggalan perang tersebut. Pada usia 14 tahun, Benjamin mulai tergila-gila dengan dunia pemrograman. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di depan komputer, dan untuk pertama kalinya, ia merasa mampu menguasai sesuatu. Di dunia nyata, Benjamin selalu dianggap pecundang. Namun di dunia maya, ia merasa diakui dan dihargai. Rasa penasaran akhirnya membawanya masuk ke Darknet, tempat para hacker berkumpul. Di sana, Benjamin sangat mengidolakan seorang hacker bernama MRX yang dikenal mampu meretas apapun. MRX begitu dihormati karena tak pernah pandang bulu terhadap siapapun yang menjadi targetnya. No system is safe. Aim for the impossible. Aus dem Nichts gekommen. Eine seiner berühmtesten Aktionen war der Hackangriff aus Sicht. Er war in Apotheken manipuliert zu kommen. Benjamin bekerja sebagai pengantar pizza. Suatu hari, ia mengantarkan pesanan ke sekelompok mahasiswa. Di sana, ia tanpa sengaja bertemu dengan Mary, teman sekolahnya dahulu. Namun, Mary sama sekali tidak mengingatnya, karena di masa sekolah, Benjamin hanyalah seorang pecundang yang tak pernah diperhatikan. Ich habe gesagt ohne Anchovies. Was war das für ein Freak? Demi membuat Mary ingat padanya, Benjamin nekat mencuri soal ujian untuknya. Ia tahu bahwa soal tersebut disimpan di server utama kampus. Sayangnya, aksinya ketahuan dan ia ditangkap oleh pihak keamanan. Namun karena tidak memiliki catatan kriminal, Benjamin hanya dijatuhi hukuman 50 jam pelayanan masyarakat. Di sanalah ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Max. Max penasaran dan bertanya mengapa Benjamin bisa sampai di sini. Benjamin menjawab bahwa ia tertangkap setelah membobol server kampus. Mendengar itu, Max langsung tertarik, terutama karena Benjamin memahami bahasa pemrograman. Ia pun mengajak Benjamin datang ke pestanya malam itu. Benjamin menerima ajakan tersebut karena ia senang akhirnya ada seseorang yang memperhatikannya. Ich bin Max. Benjamin, der eine Moment, der alles verändert. Di tengah pesta, Benjamin melihat Mary sedang bercengkrama bersama teman-temannya. Tiba-tiba, Max mengajaknya naik ke lantai atas dan memperkenalkannya kepada 2 temannya, Stefan dan Paul. Stefan dikenal sebagai dewa software, ahli dalam menemukan celah di hampir semua program. Sementara Paul adalah penggila hardware yang bisa merakit apapun hanya bermodalkan motherboard. Untuk menguji kemampuan Benjamin, mereka memintanya menunjukkan keahliannya. Dengan santainya, Benjamin langsung mematikan lampu semua rumah yang ada di sekitar sana. Singkat cerita, polisi pun datang. Dan ternyata tempat pesta tersebut bukanlah rumahnya Max. Mereka pun kabur dan Mary juga diajak. Pada saat akan berpisah, di sanalah Mary akhirnya ingat nama Benjamin. Sesampainya di rumah, Benjamin panik saat mendapati neneknya tiba-tiba menghilang. Setelah mencari kesana kemari, ia menemukannya sedang berdiri di tengah jalan. Rupanya, sang nenek menderita Alzheimer dan ingatannya perlahan mulai terkikis. Keesokan harinya, Benjamin bertemu kembali dengan Max. Max lalu mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata, mereka berdua sama-sama mengidolakan MRX. Dalam percakapan mereka, Max mengatakan bahwa bukan hanya sistem yang bisa diretas, manusia pun juga bisa diretas.
Sebagai contoh, Max mengambil kotak donat dari tempat sampah lalu membawanya ke toko donat dan dengan penuh percaya diri meminta ganti rugi. Watch and learn. So, wie dort entlang, Schatz. Das will hier wohl nicht hier stehen. Oh, schönen Abend noch. Du musst nur dreist genug sein. Max membawa Benjamin ke sebuah tempat penjualan mobil bekas, di mana Paul dan Stepan sudah menunggu di sana. Tanpa banyak bicara, Stepan mencuri salah satu kunci mobil dan mereka pun segera berangkat ke lokasi yang telah direncanakan. Sesampainya di sana, Stepan dan Benjamin mendapat tugas menyusup ke sebuah gedung partai politik dengan identitas palsu. Di tempat itu akan digelar sebuah acara penting dan Benjamin diminta untuk meretas laptop yang akan digunakan dalam presentasi. Sementara itu, Stepan memasang kamera tersembunyi dari tribun atas untuk merekam jalannya acara. Benjamin berpura-pura sebagai teknisi dan mendekati laptop dengan membawa kabel. Diam-diam, ia mengganti sambungan Wi-Fi dengan jaringan palsu yang telah mereka siapkan. Dan ketika acara dimulai, inilah yang terjadi. Zeit für ein bisschen Blasphemie. Singkat cerita, kembali ke ruang interogasi. Di sana, agen Hani tampak ragu dan tidak langsung mempercayai semua cerita Benjamin. Namun Benjamin lalu menyebutkan berbagai informasi pribadi tentang Hani, mulai dari biodata lengkap, nomor jaminan sosial hingga detail lainnya. Hal itu membuat Hani terkejut dan pada akhirnya ia pun mulai percaya kepada Benjamin. Benjamin melanjutkan ceritanya. Karena neneknya sedang dirawat di rumah sakit, ia menggunakan rumah sang nenek sebagai markas sementara bagi mereka. Keempatnya sangat antusias, terutama setelah video peretasan mereka sebelumnya ditonton hingga 1 juta kali. Untuk memperkuat identitas kelompok, Max mengusulkan agar mereka selalu memakai topeng badut sebagai ciri khas. Dan di momen itulah, Benjamin memberi nama bagi kelompok mereka dengan sebutan Clay. Auf Clay. Auf Clay. Lalu berikutnya mereka meretas sistem bursa efek milik Jerman dan jadilah seperti ini. Asien hat vor allem an der Wall aus deutsche Anleger und so setzt der DAX auch heute. Tidak hanya itu, mereka juga meretas berbagai macam sistem yang membuat nama Clay jadi sorotan publik dan juga mereka mengonsumsi obat Ritalin agar selalu melek. Er steckt hinter dieser Maske. Di sebuah supermarket, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Mary. Melihat kesempatan itu, Max mencoba membantu Benjamin agar bisa berbicara dengan Mary. Namun Benjamin justru terlihat gugup dan linglung yang membuat Max merasa kesal. Akhirnya, Max pun turun tangan dan menunjukkan langsung bagaimana cara mendekati wanita dengan percaya diri. Watch and learn. Beberapa minggu setelahnya, Max yang ambisius mulai gelisah. Ia sangat ingin diakui oleh idolanya yaitu MRX. Namun, semua usaha mereka masih dianggap belum cukup. Bahkan MRX tidak tahu siapa itu Clay. Selain Clay, ada kelompok hacker lain yang jauh lebih berbahaya yaitu Friends. Kelompok ini merupakan bagian dari jaringan kejahatan cyber Rusia dan terdiri dari 4 anggota. 3 di antaranya sudah teridentifikasi, namun 1 orang masih menjadi misteri. Friends dikenal karena mencuri data-data penting dan menjualnya di darknet. Selama 3 tahun terakhir, agen Hani telah mencoba melacak jejak Friends, namun kelompok ini sangat sulit ditemukan. Sementara itu, Benjamin mengungkapkan bahwa saat para agen fokus mengejar Friends, Max malah meretas siaran radio hanya demi memenangkan mobil gratis. Rencananya sederhana tapi cerdas. Stepan lebih dulu memutus semua sambungan telepon ke stasiun radio tersebut, sehingga hanya mereka yang bisa terhubung. Dan hasilnya, mereka pun berhasil memenangkan hadiah mobil. Zeugen ausgeliehen. Hallo, Benjamin Engel mein Name. Setelah berhasil mendapatkan mobil, mereka berempat bersenang-senang dan bahkan mengajak beberapa tante-tante kesepian untuk ikut berpesta. Max dan Stepan tampak menikmati suasana dengan santai. Sementara itu, Paul dan Benjamin masih terlihat canggung. Mereka jelas tidak terbiasa dengan pesta seperti ini. Alkohol, Drugs, steht die Welt offen. Setelah itu, Benjamin mendatangi Mary dengan mobil gratis yang mereka menangkan.
Keduanya akhirnya bisa mengobrol santai dan saling bercanda, mencairkan suasana yang sebelumnya kaku. Namun, di tengah percakapan, Benjamin tiba-tiba nekat mencium Mary. Tindakan spontan itu justru membuat Mary kebingungan dan segera masuk kembali ke dalam kampus. Sementara, Benjamin hanya bisa berdiri kesal menyalahkan dirinya atas kebodohan barusan. Tanpa diduga, salah satu temannya Mary yang bernama Oscar menyaksikan kejadian itu. Lass die Finger von Maria. Keesokan harinya, Clay menerima pesan dari MRX. Namun bukannya mendapat pujian seperti yang mereka harapkan, isi pesan itu justru penuh caci maki. MRX menyebut bahwa Clay hanyalah kelompok kecil yang tak berbahaya dan bukan pemain besar di dunia peretasan. MRX hat geschrieben. I have a present for you. Not belong to the big play. Ein Haufen Babys. Fuck! Max yang tidak terima dengan hinaan dari MRX mendorong kelompok Clay untuk melakukan aksi yang jauh lebih besar dan berani. Benjamin lalu mengusulkan ide gila, meretas BND atau Badan Intelijen Jerman yang terkenal memiliki sistem keamanan super ketat. Meskipun terdengar mustahil, Benjamin yakin satu hal, tidak ada sistem yang benar-benar aman. Mereka menyusup ke tempat pembuangan sampah pusat dengan menumpang truk sampah, berharap menemukan celah dari dokumen-dokumen bekas. Usaha mereka membuahkan hasil ketika menemukan sebuah kartu ucapan ulang tahun milik seorang karyawan BND bernama Gerdy. Dari situ, mereka menyusun rencana manipulasi, mengirim email palsu kepada Gerdy seolah-olah berasal dari temannya sendiri. Tanpa curiga, Gerdy mengklik tautan tersebut dan bahkan mengirimkan kartu akses ke kantor BND. Sebelumnya, banyak pihak yang mencoba membobol BND namun gagal karena hanya menyerang lewat sistem komputer. Namun Clay memilih jalur yang lebih ekstrim, yaitu masuk langsung ke dalamnya. Stephen bertugas menghapus rekaman CCTV. Paul memadamkan sistem kelistrikan. Max mengarahkan Benjamin dengan menunjukkan akses menuju ke server utama. Dan Benjamin lah yang menjadi eksekutor utamanya. Namun saat semua selesai, Benjamin diam-diam kembali ke dalam server dan mencuri sesuatu, file penting milik BND. Aksi mereka sukses total dan dirayakan dengan pesta besar-besaran. Yang sebenarnya mereka lakukan adalah meretas seluruh printer di kantor BND dan mencetak pesan berbunyi Clay ada di sini, tidak ada sistem yang aman. Di tengah euforia pesta, Benjamin melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Mary, perempuan yang ia sukai, sedang berciuman dengan Max. Hatinya hancur, ia merasa dihianati. Dalam amarah dan kecewa, Benjamin melarang Max dan yang lainnya masuk ke rumah. Max sedang mabuk berteriak bahwa tanpa dirinya, Benjamin bukan siapa-siapa. Tak terima diremehkan, Benjamin mengambil keputusan gegabah. Ia mengirimkan data penting milik BND yang telah ia curi sebelumnya kepada MRX. Aksi yang awalnya hanya iseng dan ingin diakui, kini berubah menjadi tindakan kriminal serius berskala internasional. I have a present for you. Aksi pembobolan server dan pencurian data oleh Clay ternyata sudah terendus oleh agen Hani. Tim ahli sistem di BND menyimpulkan bahwa pelakunya bukanlah orang sembarangan. Mereka menyebutnya sebagai seorang jenius. Sebab sistem keamanan canggih yang selama ini dianggap nyaris tak tertembus berhasil dibobol hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Wer auch immer das gemacht hat, ist ein Genie. Interne Firewall zum Hochsicherheitsnetz geknackt. Saat Benjamin terbangun dari tidurnya, ia terkejut mendapati ketiga temannya sudah berada di dalam rumah. Ketegangan pun memuncak hingga terjadi pertengkaran kecil antara Benjamin dan Max. Namun suasana berubah drastis ketika sebuah berita penting muncul di televisi. Krypton, salah satu anggota kelompok hacker Friends, ditemukan tewas. Ternyata Krypton bukan hacker biasa. Ia adalah agen rahasia BND yang menyusup ke dalam Friends untuk mengumpulkan informasi tentang aktivitas dunia peretasan. Namun kini penyamarannya terbongkar dan ia dibunuh oleh kelompok Friends, atau lebih tepatnya oleh jaringan cyber Rusia. Yang mengejutkan, data penting yang sebelumnya dikirimkan Benjamin kepada MRX ternyata adalah daftar rahasia berisi nama-nama agen intelijen BND dan nama Krypton ada di dalamnya. Tanpa disadari, Benjamin telah menjadi penyebab kematian seorang agen. Kini Clay resmi menjadi buronan. Aksi mereka membobol sistem BND bukan lagi sekadar pelanggaran biasa, tapi dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan negara.
Dalam ketegangan itu, Benjamin akhirnya mengakui semuanya kepada teman-temannya, bahwa ia sendirilah yang mencuri data dan mengirimkannya kepada MRX. Ia melakukan itu bukan untuk menyakiti siapapun, melainkan hanya ingin membuktikan dirinya kepada teman-temannya dan juga kepada MRX. Namun dari pengakuan itu, mereka mulai menyadari sebuah fakta mengerikan, yaitu MRX kemungkinan besar adalah anggota keempat dari Friends yang selama ini dirahasiakan. Jika benar, maka sudah pasti MRX menjual data rahasia tersebut ke cyber Rusia, dan itulah yang menyebabkan Krypton terbunuh karena dianggap berkhianat. Yang lebih parah lagi, pihak BND tidak mengetahui bahwa data tersebut dikirim ke MRX. Mereka hanya tahu bahwa data itu bocor setelah Clay membobol sistem mereka. Satu-satunya yang mereka tuding sebagai pelaku adalah Clay. Clay kini tak hanya buronan, tapi dianggap sebagai kelompok yang bertanggung jawab atas kematian seorang agen rahasia. Dem Pseudonym Krypton agierte Bezugslisten. Die Krypton sagen, dass sich die Hackergruppe Clay für den Ich wollte es ihm beweisen! Und ich wollte es euch beweisen! Ihr denkt doch, ich bin niemand! You should take care of Krypton. Setelah sistem BND berhasil dibobol dan pelakunya belum tertangkap, posisi agen Hani pun berada di ujung tanduk. Ia mendapat tekanan dari atasan dan terancam dicopot dari jabatannya jika tidak segera menyelesaikan kasus ini. Sementara itu, Benjamin dan kawan-kawan mulai diliputi rasa panik dan ketakutan. Merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi, Benjamin pun mengambil keputusan besar. Ia akan membongkar identitas MRX dalam sebenarnya di balik kekacauan ini dan menyerahkannya ke pihak berwenang. Namun di tengah kekalutan itu, Mary tiba-tiba datang ke rumah Benjamin. Mary bertanya kemana saja Benjamin menghilang sejak pesta semalam. Tapi Benjamin yang hatinya masih terluka, tanpa banyak bicara, ia pun mengusir Mary dari rumahnya. Hey, was ist denn mit dir los? Oder? Der komische Freak? Untuk menghindari pelacakan dari Intel, Benjamin dan teman-temannya mulai menyelidiki keberadaan MRX dengan hati-hati. Mereka memanfaatkan komputer di perpustakaan umum sebagai titik akses yang aman. Menggunakan nama samaran UMI, Benjamin mencoba menghubungi MRX secara langsung. Tak lama kemudian, balasan datang. MRX memberikan akses ke saluran komunikasinya yang bersifat pribadi. Saat berhasil masuk, mereka akhirnya bisa berbicara langsung dengan sosok yang selama ini mereka idolakan, sekaligus mereka curigai. Clay yang kini tahu bahwa MRX adalah anggota keempat dari kelompok hacker Friends, mencoba membalikkan keadaan. Mereka menyatakan ingin bergabung dengan Friends, strategi untuk mendekati musuh dari dalam. Namun MRX tidak mudah percaya. Ia menolak menerima mereka begitu saja. Sebagai syarat, MRX memberi mereka sebuah pekerjaan baru, sesuatu yang jauh lebih beresiko dari semua yang pernah mereka lakukan sebelumnya. We want to be part of the front. Welcome to the underground. Di sisi lain, kontak antara UMI dan MRX berhasil dilacak oleh Intel. Agen Hani yang terus memantau jaringan langsung bergerak cepat menuju perpustakaan umum tempat sinyal itu terdeteksi. Namun saat tiba di sana, kembali ke ruang interogasi. Benjamin mulai membuka informasi. Ia mengungkapkan bahwa tugas terakhir dari MRX adalah menyusupkan Trojan ke sistem Europol. Tujuan sebenarnya Benjamin adalah untuk membongkar identitas MRX dan membuktikan bahwa MRX lah dalang dari semua kekacauan ini. Dengan memberikan informasi itu, Benjamin berharap namanya bisa dihapus dari daftar buronan. Sebelum menyerahkan diri, mereka sudah menghancurkan seluruh jejak keberadaan Clay. Bahkan Benjamin membakar rumah neneknya yang selama ini dijadikan markas. Selanjutnya, mereka menyusun rencana menyusup ke kantor Europol. Namun, tempat itu jauh lebih ketat dari yang mereka kira. CCTV tersebar di mana-mana dan penjagaannya yang sangat ketat. Mereka sempat mencoba masuk lewat saluran pembuangan, namun tetap gagal. Bahkan tangan Max terluka karena tertusuk paku. Wir hatten es mit Dumpster Diving versucht. Das ist der einzige Zugang. Ein scheiß Nagel! Fuck! Benjamin yang masih merasa bersalah memutuskan untuk bertindak sendiri. Sebelumnya, ia tak sengaja menemukan kartu visitor milik orang lain yang terjatuh di dekat gedung Europol.
Bermodal kartu itu dan kepercayaan diri yang tingkat tinggi serta tingkat dewa. Bermodal kartu itu dan kepercayaan diri yang ia pelajari dari Max, Benjamin nekat mendekati petugas keamanan. Ia mengaku sebagai siswa dari rombongan tur sekolah yang sebelumnya datang dan mengatakan bahwa ia hanya ingin mengambil dompet yang tertinggal di kantin. Awalnya petugas tidak mengizinkan dan menyuruhnya datang kembali esok hari. Namun karena tak tega melihat wajah polos Benjamin dan wajah culunnya, ia akhirnya diberi izin masuk. Begitu berada di dalam, Benjamin langsung bergerak cepat. Ia memasang sebuah alat kecil di bawah meja yang berfungsi sebagai pemancar jaringan tiruan. Jika ada satu saja karyawan Europol yang tanpa sadar tersambung ke jaringan itu, Benjamin bisa menyusup ke dalam komputernya. I found it. Geschaltete. Einen sogenannten Evil Twin. Setelah itu, Benjamin menyerahkan trojan yang sudah ia manipulasi kepada MRX. Namun sayangnya, MRX tak tertipu. Justru identitas Benjamin terbongkar karena ia menggunakan IP milik MRX. Akibatnya, cyber Rusia langsung memburu Benjamin. Saat kembali ke hotel, ia mendapati Max, Stephen, dan Paul sudah tak bernyawa karena terbunuh. Benjamin yang terpukul saat itu langsung didatangi oleh Mary. Mary tahu bahwa Benjamin lah yang membobol server kampus untuk mencuri soal ujian demi dirinya. Mary berterima kasih atas hal tersebut dan mereka pun akhirnya bercumbu. Dan itulah cerita Benjamin sampai ia berada di ruang interogasi. Benjamin mengatakan bahwa ia ingin tidak terlihat lagi seperti dirinya yang dulu. Ia bersedia memberikan informasi tentang MRX, tetapi dengan syarat ia ingin mendapatkan identitas baru dan masuk ke dalam program pelindungan saksi dari Europol. Namun, salah seorang rekan kerja agen Hani yang bernama Martin merasa ada kejanggalan dalam cerita Benjamin. Tetapi, agen Hani meyakinkan bahwa Benjamin bukanlah siapa-siapa. Dia hanya seseorang yang secara tidak sengaja terjebak dalam situasi ini. Dan yang paling penting, Benjamin bisa menuntun mereka untuk menemukan MRX, ucap agen Hani. Akhirnya Benjamin diberi kesempatan. Ia menyerang titik lemah MRX, yaitu harga dirinya. Benjamin menyamar menjadi MRX dan menjelek-jelekannya di dalam darknet. MRX asli yang tahu namanya sedang digunakan pun tidak terima. Lalu Benjamin menggunakan cara yang sama seperti MRX, yaitu dengan menggunakan IP palsu. Dari situlah identitas dan lokasi MRX berhasil diketahui dan ia langsung ditangkap. Key transmitter. Sesuai janji dari agen Hani, Benjamin akan mendapatkan perlindungan saksi dan identitas baru. Namun tiba-tiba agen Hani merasa janggal saat melihat luka di tangan Benjamin. Karena penasaran, agen Hani mendatangi rumah nenek Benjamin. Namun ternyata rumah itu tidak terbakar sama sekali. Ia malah menemukan sebungkus obat Ritalin di kamarnya Benjamin. Lalu agen Hani mencoba menemui Mary dan menanyakan tentang Benjamin. Tapi anehnya, Mary mengaku tidak mengenal siapa itu Benjamin. Nein, haben Sie Benjamin seitdem wieder gesehen? Entschuldigung, ich würde mich mit so einem Typen niemals freiwillig treffen. Agen Hani juga menemui dokter neneknya Benjamin yang cukup mengenal tentang Benjamin. Dokter mengatakan bahwa Benjamin adalah anak yang tertutup dan dibesarkan di lingkungan yang tidak jelas. Ia juga mengatakan bahwa ibu Benjamin mengidap gangguan kepribadian ganda dengan 4 kepribadian. Ada kemungkinan penyakit itu menurun kepada Benjamin, apalagi jika mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang bisa memicu munculnya gejala tersebut. Salah satunya adalah Ritalin yang ditemukan oleh agen Hani di kamar Benjamin. Terakhir, agen Hani menemui nenek Benjamin dan menemukan sebuah kotak kosong di atas meja. Agen Hani pun langsung kembali ke kantor dan menyimpulkan bahwa semua cerita Benjamin adalah palsu. Luka di tangan yang sebelumnya dikatakan milik Max akibat terkena paku, ternyata dialami oleh Benjamin itu sendiri. Kisah tentang ibu Paul yang meninggal sejak kecil juga sebenarnya adalah cerita tentang ibu Benjamin. Selain itu, rumah nenek Benjamin tidak terbakar sama sekali dan tidak ditemukan mayat di kamar hotel tempat Benjamin mengaku teman-temannya tewas. Mary pun tidak mengenal siapa itu Benjamin. Dan terakhir,
Kotak milik nenek Benjamin yang seharusnya berisi 3 peluru kenangan Perang Dunia Kedua telah kosong. 3 peluru itulah yang diyakini Benjamin telah digunakan untuk membunuh ketiga temannya. Padahal semuanya tidak pernah terjadi. Semua itu hanyalah imajinasi Benjamin. Max, Paul, dan Stefan adalah Benjamin itu sendiri. Dan Clay juga hanyalah Benjamin seorang diri. Die Hälfte der Leute kenne ich nicht mal. Muss groß werden. Wie MX. Ohne Togen, der ins Gefolge fand. Fuck! Scheißnagel! Karena Benjamin masuk dalam kategori penderita gangguan mental, maka sesuai peraturan, ia tidak bisa mendapatkan program pelindungan saksi. Mendengar hal itu, wajah Benjamin tampak sangat depresi. Ia memohon agar pelindungan saksi tetap diberikan, karena jika tidak, cepat atau lambat ia akan dibunuh oleh kelompok Friends dan juga Cyber Rusia. Sie haben gesagt, wir haben einen Deal. Es tut mir leid. Ich bin nicht wie meine Mutter. Es tut mir leid. Glückwunsch. Agen Hani akhirnya naik jabatan atas kinerjanya. Namun, pikirannya masih terpaku pada satu hal, yaitu bagaimana nasib Benjamin selanjutnya. Sampai akhirnya, ketika Benjamin akan dibawa ke pengadilan, Hani diam-diam memutuskan untuk membantunya. Ia memberi Benjamin waktu 5 menit untuk mengubah identitasnya dan akan melaporkan bahwa Benjamin kabur saat dalam perjalanan. Menurut Hani, yang selama ini diburu Europol adalah Friends dan MRX, bukanlah Benjamin. Jadi semuanya akan aman. Ia juga menyuruh Benjamin untuk berhenti meretas dan Benjamin pun mengiyakannya. Sebelum berpisah, Hani meminta Benjamin menunjukkan kembali trik sulap yang pernah ia tampilkan. Benjamin tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah trik pengalihan, karena orang hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Benjamin pun akhirnya pergi dengan identitas barunya. Tetapi tiba-tiba, Hani kepikiran dengan trik sulap yang baru ia lihat. Singkat cerita, Benjamin sudah berada di kapal dan akan pergi jauh dari sana. Namun tiba-tiba, Sie hat's also geschluckt. Social Engineering Trick aller Zeiten. ternyata selama ini agen Hani telah dikelabui oleh Benjamin. Benjamin bukan mengganti identitasnya, melainkan menghilangkan identitasnya. Cerita tentang ia yang dikejar oleh Cyber Rusia memang benar adanya. Namun, semua kejadian itu adalah bagian dari skenario besar yang sudah direncanakan. Max, Paul, dan Stefan bukanlah imajinasi Benjamin. Mereka benar-benar ada. Dan mereka semua kini dalam ancaman diburu oleh Cyber Rusia. Untuk melindungi diri, mereka menjalankan sebuah rekayasa sosial, menjadikan Benjamin sebagai poin utama yang akan menarik perhatian. Strategi mereka adalah membuat Benjamin seolah-olah menderita gangguan kepribadian ganda seperti ibunya. Dengan begitu, Benjamin tidak akan mendapatkan program perlindungan saksi, namun justru dianggap tidak berbahaya dan dilepas. Semua tindakan Benjamin sudah dirancang, dari kisah masa kecil yang kelam, luka di tangan yang ia buat sendiri agar mirip dengan Max, hingga menciptakan cerita bahwa ketiga temannya adalah bagian dari delusi. Semua itu dilakukan demi membuat skenario itu tampak nyata di mata agen Hani dan Europol. Dan strategi itu berhasil karena yang dilihat oleh agen Hani hanyalah apa yang ingin ia lihat. Dan pada akhirnya mereka semua tidak bisa terlacak dan film pun tamat. Yo 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 yo.